siang Ibu Warsini. Selamat siang, Bu Dian. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Biasalah Mbak, kalau ada masalah kecil masih on control, aman. Baik, Ibu Warsini saya dengar Ibu Warsini ingin melakukan coaching ya hari ini ya dengan Ibu Iya, Wijayanti. iya. Kira-kira Ibu Warsini sudah tahu permasalahan dari Ibu Wijayanti belum, Bu? Belum sih Mbak, belum tahu permasalahannya. Belum tahu permasalahannya ya. Kira-kira nanti misalnya Ibu Warsini melakukan coaching dengan Ibu Wijayanti, Ibu Warsini akan mengembangkan kompetensi yang mana, Ibu? Kan ada 3 kompetensi ya Mbak ya, ada Mhm. kehadiran, mendengarkan aktif, sama satu lagi kan mengajukan pertanyaan berbobot. Saya lebih kepada mengajukan pertanyaan berbobot supaya masalahnya tergali dan solusinya juga memang solusi yang solutif gitu. Gitu. Baik. Dari kompetensi tersebut kira-kira persiapan yang Ibu lakukan sudah maksimal atau belum? Saya sudah mencoba membuka beberapa contoh percakapan coaching ya, bagaimana cara mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian triknya bagaimana, ya ada persiapan-persiapan kecil lah sebelum melakukan praktek coaching. Mmm, Berarti, untuk kegiatan coaching hari ini, harapan apa yang diharapkan oleh Ibu Warsini? Oke, untuk saya pribadi tentunya saya pingin sore hari ini saya benar-benar memenuhi kompetensi yang diperlukan untuk menjadi seorang coach dalam praktek coaching. Yang kedua, harapan saya benar-benar bisa menjalankan alur tirta yang merupakan standar dalam pelaksanaan coaching. Kemudian kaitannya kegiatan coaching, saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan konsep rasa itu ya Mbak ya, receive, kemudian appreciate, kemudian merangkum, satu lagi adalah ask ya, seperti itu. Jadi intinya lebih kepada meningkatkan kemampuan coaching saya seperti itu. Dan untuk Bu Wijayanti sebagai coach saya, tentunya saya berharap beliau karena coaching dengan kehadiran saya bisa memberikan solusi untuk beliau seperti itu. Baik, Ibu Warsini, luar biasa sekali untuk rencana ke depan dalam coaching hari ini. Silahkan untuk bisa dimulai coaching-nya bersama dengan Ibu Wijayanti. Oke, terima kasih Mbak Dian. Terima Oke, kasih, Ibu Warsini. selamat sore Bu Wijay. Sore Bu Arsini. Bagaimana nih keadaannya, sehat, ceria, sepertinya wajahnya ceria sekali. Alhamdulillah sehat, meski agak mungkin mau flu kayaknya ini. Iya, suaranya terdengar sedikit-sedikit sengau ya Bu ya. Nggih. Tapi memang tuh kalau perempuan kamusnya harus sehat ya Bu ya, harus sehat ya. Kunci. Ya nanti kalau sehat semuanya dalam kontrol. Oke, Iya, Bu oke. Wijay, sore ini kita mau ngobrol tentang apa ini sore ini yang mau kita Nggih. bicarakan? Jadi saya kan kemarin di sekolahan itu ada masalah dengan murid-murid saya, terutama di kelas 6 itu saya lihat untuk kemampuan matematika itu loh Uswar sini itu kayaknya kok kurang nggih. Sepertinya harusnya kita di kelas 6 sudah tinggal mengembangkan aja kok ini saya mulainya dari awal, dari nol istilahnya seperti itu. Iya. Mungkin dari di kelas awalnya sebelumnya maksudnya belum ada konsep yang mendasar atau gimana, saya juga kurang tahu sih maksudnya seperti itu. Jadi saya merasa kesulitan lah untuk sebenarnya kan di kelas 6 tinggal melanjutkan saja nggih, tapi kok saya pada akhirnya di pembelajaran itu saya mau mulai dari awal lagi, dari nol lagi. Berarti Jadi ini berarti Bu Wijay ini mungkin secara spesifik kalau saya tangkap ya, ini lebih kepada kemampuan matematika anak kelas 6 yang Bu Wijay merasa yang harusnya itu kita tinggal langkah-langkah selanjutnya, ini Bu Wijay merasa harus memulai dari nol, begitu ya Bu ya? nggih. Berarti ini tujuannya Bu Wijay ini lebih spesifik apa Bu ini? Ya sebenarnya
Jadi satu permasalahan tadi merambat ke permasalahan untuk itu. Jadi saya pengen ada sharing lah istilahnya seperti itu dengan rekan-rekan sejawat di sekolah kami. Istilahnya untuk apa ya? Istilahnya sharing tentang pembelajaran di kelas lah seperti itu. Mungkin ada apa ya? Kalau di apa sekolah lain mungkin ada komunitas belajar di setiap sekolah seperti itu seperti ini. Jadi untuk apa tukar pikiran lah seperti antar kelas seperti itu guru-gurunya sampai di mana seperti itu. Jadi saya pingin konfirmasi saja lah maksudnya ya sharing dengan kelas lain dari mulai kelas 1 sampai kelas 6 ada sharing tentang pembelajaran seperti itu. Yeah. Ini berarti lebih kepada kaitannya kalau kita ambil itu lebih kepada komunitas praktisi atau KKG di level sekolah nggih Bu nggih. Kaitannya kemampuan matematika. Jadi kalau saya tangkap tadi Bu Wijaya ingin mungkin ada duduk bersama menyamakan persepsi kaitannya dengan kemampuan matematika anak-anak. Bagaimana caranya supaya ketika di kelas 6 itu sudah ready. Jadi tidak ada yang harus kita mulai dari nol ya karena memang sudah di kelas 6 seperti itu. Terus kalau dari tadi kira-kira kendala atau masalah apa yang Bu Wijaya hadapi? Kaitannya komunitas praktisi, komunikasi dengan teman-teman tadi yang Bu Wijaya hadapi itu apa? Apa kendalanya, masalahnya? Jadi kan kalau di kelas 6 itu murid saya itu ketika pembelajaran saya ke materi itu kayaknya belum paham sama sekali lah saya tanya kan. Lah ini apa sebelumnya di kelas sebelumnya kan ini materi sudah kan saya tinggal melanjutkan seperti pada operasi bilangan bulat itu kan sebenarnya sudah di kelas 5. Terus akar pangkat 3 itu terus sama akar kuadrat seperti itu kan sebenarnya sudah. Nah, itu kan sebenarnya saya tinggal mengembangkan saja tapi ternyata nol lah. Itu di kelas sebelumnya itu bagaimana? Apakah memang benar gurunya belum menyampaikan atau gimana? Karena sama sekali anak itu kayak blank gitu Bu Warsini. Jadi saya harus memulai lagi ya Allah lah ini sampai kapan ini saya harus seperti ini, seperti itulah. Saya sebenarnya ingin konfirmasi ke guru sebelumnya di kelas sebelum saya gitu mau sedikit tanya tapi kan mesti ada rasa gimana seperti nanti saya apa ya kayak nanti tidak menyinggung gitu loh istilahnya seperti itu sama guru. Ini berarti kaitannya mungkin saya menangkapnya materi prasyarat gitu, kemudian komunikasi yang baik antar guru antar level mungkin saya menangkapnya begini. Oh, di grade kelas 3 itu harusnya anak bisa apa? Di kelas 4 bisa apa? Di kelas 5 bisa apa? Mungkin maksudnya Bu Wijaya itu yuk duduk bersama yuk kita tuh punya target loh kelas 3 itu harus seperti ini, kelas 4 harus seperti ini gitu. Jadi saya di kelas 6 sebagai eksekutor akhir Bu Wijaya merasa bisalah menyelesaikan tugasnya tanpa harus terbebani seperti itu. Betul, iya. Jangankan gini Bu Arsini, jangankan sampai akar pangkat 3 perkalian saja dan pembagian itu masih cara mengalihkan saja pun masih amburadul ya Allah ini gimana? Ini kan sebenarnya perkalian itu kan konsep pematangannya di kelas 2 kan. Ya, itu kan saya lihat materi di kelas 2 itu sudah ada perkalian tapi dengan benda-benda yang nyata. Lah ini apa di kelas sebelumnya apa enggak disampaikan ke anak seperti itu, tapi saya kan juga nggak gimana ya istilahnya nggak bisa langsung mendistrik itu sama guru sebelumnya itu kan. Jadi saya pingin itu duduk bersama sharing seperti itulah gitu. Oke. Bu, berarti kalau dari permasalahan yang teridentifikasi tadi itu langkah-langkah atau aksi apa yang sudah Bu Wijaya lakukan untuk sebagai jalan keluar dari permasalahan yang Bu Wijaya hadapi tadi, Pripun? Sudah melakukan apa saja? Kalau misalnya saya buat skala dari 0 sampai 10, kira-kira
hal yang sudah dilakukan Bu Wijaya itu di skor berapa kalau skala 1 sampai 10? Kalau yang selama ini saya lakukan ya kira-kira ada di level 6 lah Uswarsini. Di level 6. Nggih, Oke. nggih. Tetap goal akhirnya 10 ya Bu ya? Goal akhirnya 10. Maunya. Rencana aksinya biar excellent sempurna 10 ini apa Bu Wijaya? Jadi ya cuman saya sih maksudnya selama ini sudah melakukan yang sudah saya lakukan ya, yang sudah saya lakukan. Jadi untuk treatment anak, masalah perkalian dan pembagian itu jadi di awal masuk itu keyword masuk itu sesama anak itu pakai perkalian, ya pakai jari itu loh Uswarsini. Pingsut pakai jari itu. Jadi anak berapa gitu kan nanti tiap hari kalau di istilahnya seperti itu kan lama-lama anak hafal juga. Untuk perkalian dan pembagian juga seperti itu. Terus apa ya istilahnya untuk ke dengan teman sejawat saya sih cuman ngobrol biasa dulu, bukan bersama-sama, bukan sharing istilahnya ada komunitas praktisi antar kelas di sekolah itu belum, baru cuman ngobrol-ngobrol biasa. Iki lho muridmu biyen di kelas 5 iki wis mbok warai ngene iki urung mau tak tekoki lho, urung. Mosok Bu lah seperti itu. Tapi kan cuman sekilas ya sambil guyon seperti itu. Jadi mungkin Hmm. istilahnya belum klik gitu loh. Nah, kan Hmm. terus sama guru-guru sebelumnya juga kan saya juga nggak tahu mau mau apa ya menyalahkan kok mosok ya saya menyalahkan gitu. Jadi kami pengennya duduk bareng seperti ada ya istilahnya sharing lah gitu di kelas 1 gimana, kelas 2 gimana terutama untuk masalah matematika karena memang matematika itu saya kira yang di kelas 6 itu yang paling saya berat Uswarsini. Oke, Oke. baik Bu Wijaya tadi dari sharingnya tadi Bu Wijaya sudah melakukan beberapa hal ya terkait permasalahan yang kita bahas sore ini tadi sudah mencoba tadi dengan trik perkalian, kemudian mencoba berkomunikasi meskipun belum formal, istilahnya Iya. informal karena memang keterbatasan apa nggih apalah istilahnya orang Jawa kita pekewuh seperti itu. Kemudian juga sudah ada materi tambahan seperti itu. Terus rencana aksi yang lain yang Bu Wijaya ingin lakukan, kan tadi kalau saya secara pribadi ya sudah dengan perkalian, kemudian sudah dengan tambahan, kemudian komunikasi itu kalau menurut saya tidak ke akar masalahnya Ibu, karena Ibu kan seperti berjuang sendiri. Ini perlu rencana aksi yang lain yang menggerakkan teman-teman. Nah, kan Iya, seperti itu. Itu heeh, tidak bener. solusi karena akhirnya menjadi bumerang buat Bu Wijaya sendiri, bebannya Iya, terasa berat ya. Harusnya betul. memang menurut saya ada sesuatu tindakan yang lain yang solusi untuk semuanya. Yeah, untuk Bu Wijaya dan murid-murid kelas 6 yang lain. Kira-kira Oke. apa Bu itu yang ingin dilakukan Bu Wijaya? Nggih, kalau ke muridnya nggih, ke murid saya mungkin sudah saya perlakukan sedemikian rupa ya seperti keyword tiap pagi, terus Hmm. jam tambahan pulang sekolah itu sudah saya lakukan. Kemudian ya tadi yang belum, yang mungkin nanti saya lakukan, jadi saya harus membentuk istilahnya komunitas praktisi di SD ya, Oke. antar guru sejawat nanti mungkin dilaksanakan kan kalau Sabtu kedua sama keempat itu di gugus kami sudah ada KKG. Jadi istilahnya KKG segugus gitu. Terus berarti tinggal dua Sabtu. Lah mungkin nanti saya akan melakukan itu mencoba untuk mengumpulkan teman-teman rekan-rekan kami di sekolah untuk melaksanakan istilahnya sharing lah antar kelas biar ada Uswarsini biar ada klik gitu loh maksudnya sampai di mana pembelajarannya ke anak ya saya ingin istilah memunculkan permasalahan saya biar di kelas-kelas sebelumnya itu juga tahu ternyata ini anak yang sampai di kelas 6 itu kemampuannya seperti ini jadi biar saya nggak
bebannya nggak terlalu berat seperti itu, karena saya juga maksudnya nggak istilahnya apa ya, bukan kapasitas saya, jadi nanti mungkin saya mau matur dulu sama Ibu Kepala Sekolah untuk izin mengadakan apa ya istilahnya, bukan rapat ya Ustaz ini, apa ya istilahnya, Apa sharing lah, sharing dulu lah, iya. iya seperti itu untuk biar penyamaan persepsi, kaitannya dengan pembelajaran di kelas, target-target kita di kelas seperti itu, gitu Bu Suharsini. Mungkin Oke. apa ya? Ya itu. Iya, Ah, iya. Tadi kan Bu Wijaya kan punya rencana aksi tadi kaitannya sarapan paginya dengan perkalian, kemudian mm-mm, ada tambahan, kemudian yang saya garis bawahi yang paling menjadi solusi itu tadi mencoba merintis komunitas praktisi, di mana di mm-mm, komunitas itu kita coba mengkomunikasikan permasalahan yang terjadi itu, cuma kan harus dijembatani melalui kepala sekolah, nggih, seperti iya, itu. Nah, itu kan apa namanya menjadi solusi begitu ya. mm-mm, Nanti mm-mm, ini kan berarti rencana aksi itu harus Bu Wijaya tindak lanjuti. Nah, kira-kira bentuk apa nggih tanggung jawabnya Bu Wijaya supaya yang menjadi plan Bu Wijaya untuk membentuk mm-mm, komunitas praktisi tadi ya, yang solusi buat Bu Wijaya juga, solusi buat anak kelas 6 juga itu supaya benar-benar realisasi nggih terbentuk satu komunitas praktisi minimal di tingkat SD-nya Bu Wijaya mungkin mm-mm. mulai dari level kelas 1 lah sampai kelas 6 duduk bersama mengkonsep kaitannya intake atau materi prasyarat di kelas 6. Nah itu nanti bentuk tanggung jawab yang mau Bu Wijaya lakukan dari rencana aksi tadi apa? Ya, eh, seperti di awal tadi, jadi rencana saya seperti itu ya harus mau tidak mau harus saya lakukan Uswar sini ya, paling enggak kalau nanti apa di yang sela kan di Sabtu pertama dan ketiga, mungkin nanti di Sabtu saya coba dulu 1 bulan sekali di Sabtu ketiga, kalau berjalan nah nanti di Sabtu pertama dan ketiga seperti itu, nanti mungkin Oke. 2 minggu kan ada perkembangannya Ya, seperti itu, nanti bisa saya coba, saya apa ya istilahnya, saya catat gimana perkembangannya, kalau oke berarti kan bisa dilanjutkan seperti itu. oke, nggih. Tadi dari pembahasan dengan Bu Wijaya, saya pikir yang dikemukakan Bu Wijaya tadi sudah sangat solutif nggih untuk Mm-mm. permasalahan itu baik jangka pendek maupun jangka panjang nggih. Artinya solusi bersama baik untuk anak-anak dan baik untuk Bu Wijaya bahkan untuk rekan-rekan sejawat Bu Wijaya di SD Kecik 2 nggih kan. Iya, Solusi nggih. bersama artinya Oke. kadang-kadang itu kan memang ada miskonsepsi. Kelulusan kelas 6 itu sepertinya menjadi tanggung jawab Palas kelas 6. Padahal kan Iya, ketika meluluskan itu materi itu ya diperoleh dari kelas 1 sampai kelas 6 gitu. Jadi kan mm-mm. itu membangun kesadaran bersama gitu. Oke Betul, Bu nggih, Wijaya, nggih, terima kasih atas sharingnya sore ini. Semoga nggih. tadi menjadi langkah solutif untuk permasalahan yang Bu Wijaya hadapi. Oke, terima kasih Bu Warsini. Sama Bu Wijaya. Baik, luar biasa sekali Ibu Warsini, kalau sudah melaksanakan coaching hari ini ya. Iya Mbak, iya Bu Dian. Bagaimana Bu Warsini menilai diri Bu Warsini sendiri dalam performa hari ini? Tampaknya kalau ada 3 faktor ya Mbak ya, ada presence, kehadiran, mendengarkan aktif, kemudian di pertanyaan berbobot, ya saya pikir kalau skala 1 sampai 10, saya masih 8,5 lah. Ada berapa bagian yang masih menurut saya blibet gitu ya kan, saya mau ngoncei maksudnya Bu Wijaya itu begini, tujuannya begini, itu masih apa nggih, ada sedikit miss nggih. Kalau untuk kehadiran dan mendengarkan aktif insya Allah kan sudah nggih, cuma kalau untuk pertanyaan berbobot tadi saya mencoba apa nggih, tadi ya seperti itu menggunakan kata-kata kunci yang penting tadi, tapi sepertinya masih ada 1, 2 yang kurang klik lah seperti itu Mbak Dian, masih kurang optimal begitu.
Baik. Apa yang membuat Bu Arsini bisa menilai 8,5, Bu? Ya, berarti kan baik dari alur tirtanya, saya pikir tahapannya sudah saya lalui nggih, step by step nggih, seperti itu. Kemudian, dari tingkat kehadiran, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot, saya pikir sudah terpenuhi, cuma kan memang belum pada angka ideal seperti itu, nggih, seperti itu, Mbak. Jadi, saya tidak berani menilai di angka 10, apalagi untuk coach pemula, agak abal-abal pura ini. Baik, Bu Warsini. Tapi saya amati tadi Bu Warsini sudah melaksanakan coaching dengan baik, bahkan sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirta. Jadi menurut Ya. saya sudah bagus sekali Bu Warsini. Nah, kira-kira Ibu Warsini ketika, melihat atau mendengar dari permasalahan dari Bu Wijayanti ini, kira-kira apa yang akan menjadi rencana ke depannya yang akan dilakukan oleh Bu Warsini? Oke ya, berarti, terkait kemitraan saya dengan Bu Wijai ya, kan Bu Wijai tadi punya plan, rencana aksi seperti itu. Tentu nanti saya tetap berusaha mem-follow up-i bagaimana tindak lanjut dari rencana aksi tadi, kemudian mungkin tingkat keberhasilannya, dan ketika memang itu belum menunjukkan peningkatan berarti kita perlu mencari solusi yang lain seperti itu bersama Bu Wijai, seperti itu. Kalau untuk rencana ke depannya dalam melakukan coaching, Bu? Berarti jelas memperbaiki coaching saya nggih, karena tadi memang, masih banyak kekurangan nggih, artinya meskipun alurnya sudah tirta, 3 kompetensi tadi sudah saya kembangkan, tentu kemampuan coaching itu tidak sekonyong-konyong didapat, ada proses yang harus dilalui, ada proses belajar, baik itu melihat video orang, kemudian melihat telaah dari kajian teoritisnya, artinya memang saya harus lebih banyak belajar lagi untuk meningkatkan kemampuan coaching saya, seperti itu. Berarti Bu Warsini akan meningkatkan begitu ya, Bu, Iya ya? iya Meningkatkan iya, performa. Oke. Nah, berarti apa saja yang usaha apa yang akan Bu Warsini lakukan untuk meningkatkan? Jadi apa saja yang akan Bu Warsini tingkatkan? oke. Yang pertama tadi, eee, kemampuan, melakukan alur tirta tadi, Mbak, nggih, baik tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, kemudian tanggung jawab, itu supaya, terlihat lebih smooth seperti itu. Tadi saya sudah melakukan, tapi itu terasa masih seperti terkotak-kotak, tidak seperti layaknya orang curhat atau sharing kan, masih masih tampak sekali nggih. Jadi mungkin, eee, apa nggih, si coaching-nya saya juga belum benar-benar merasakan hubungan emosional dengan saya kan, yang seperti itu. Yang kedua, tadi tetap terkait mendengarkan aktif, kemudian kehadiran dan mengajukan pertanyaan berbobot, karena sebenarnya kunci bagaimana si coach ini bisa menemukan solusi adalah juga bagaimana kemampuan si coach untuk merangsang, si coach-nya ini mengeluarkan ide-ide kreatifnya kan, seperti itu. Berarti baik dari kemampuan mengelola alur tirta, kemudian 3 kompetensi yang saya lakukan ya seperti yang saya sampaikan tadi nih Mbak Dian, tentu satu, mungkin banyak menyimak di channel YouTube atau bagaimana coaching yang benar. Yang kedua, tentu practice make perfect ya. Kalau kita sering berlatih pasti bisa. Berarti bukan mungkin ya, mencoba praktek coaching dengan teman-teman yang lain untuk meningkatkan kemampuan coaching saya. Seperti itu Mbak Dian. Luar biasa sekali ya. Jadi nanti jangan lupa dimasukkan ke dalam form supervisi akademik ya, Ibu, ya, Iya Mbak hasil Dian. pengamatan hari ini. Oke. Sebagai penutup pertanyaan terakhir, kira-kira setelah melakukan supervisi dengan Ibu Wijayanti ini, apa yang didapatkan Ibu dalam proses ini? Jadi apa yang Bu Warsini dapatkan ketika melaksanakan coaching ini? Ya, tentunya yang saya dapatkan dari proses coaching saya dengan Bu Wijayanti adalah
imbasnya ke saya tentu saja adalah peningkatan kualitas saya dalam hal coaching. Karena tadi ya, ketika kita mempraktekkan dengan orang, berkomunikasi dengan coachee, itu secara otomatis meningkatkan kemampuan kita dalam mengelola coaching tadi. Begitu, Bu Dian. Baik, Nah, luar biasa sekali. Terima kasih Ibu Arsini, terima sudah kasih melakukan Mbak coaching hari Dian. ini. Selamat melaksanakan aktivitas yang lainnya dan terus semangat dalam melakukan coaching dengan yang lainnya juga. Siap Mbak Dian, terima kasih atas kebersamaannya sore ini dan Ya, segala masukannya yang membangun. Terima Terima kasih. kasih. terima kasih Terima Ibu kasih. Arsini, Ibu Gandhi. Ya. Assalamualaikum Bu Wijay. Waalaikumsalam Bu Arsini. Bagaimana kabarnya sore ini Bu Wijay? Alhamdulillah baik, sehat, Oke. Aman ya Bu aktivitas di sekolah di rumah? aman. Oke. Meskipun ya sambil montang-manting. Oke, kelihatan kok wajahnya happy gitu kelihatan. Ya, oke. Smiley, oke. Oke Bu Wijay, saya dengar sore ini Bu Wijayanti ingin melakukan praktek coaching dengan Ibu Dian Wenda Lestari. Benar nggih Ibu nggih? Iya, Iya. Oke. Kira-kira Bu Wijayanti sudah tahu belum permasalahan apa yang dihadapi oleh Ibu Dian Wenda? belum. Jadi Bu Dian cuman bilang, Bu, saya hari ini mau melakukan coaching dengan panjenengan gitu aja. Oke, saya bilang siap. Oke, oke. Kan kalau kita di teori coaching itu udah tahu ya Bu ya, ada alurnya itu Tirta, kemudian kompetensinya ada 3, present, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot nih. Nggih. Kira-kira ini sore ini itu Bu Wijay dalam praktek coachingnya ini kompetensi yang mana yang mau Bu Wijay tingkatkan? Ini nih, kayaknya saya meningkatkan yang ini nih gitu. Yang mana Nggih. Bu Wijay? Jadi saya ingin mengembangkan kompetensi yang apa ya, menggali pertanyaan berbobot itu Uswarsini. Jadi apakah saya itu sudah bisa kira-kira menggali potensi dari si coaching, kira-kira saya sudah mampu belum seperti itu. Nanti tolong diamati begitu. Kalau kita bikin skala ini Bu nggih, Nggih. kaitannya dengan kemampuan coaching Ibu ini, kalau Bu Wijay itu bikin range 1 sampai 10, Bu Wijay ini di skor berapa ini? Berapa ya kira-kira? 6 lah. Baru 6, baru di tahap 6. Oke, oke. Kemudian kalau menurut Bu Wijay sendiri, Nggih. bagaimana pandangan Ibu atau pendapat Ibu tentang bagian yang ingin Ibu kembangkan ini? Tadi kan Bu Wijay tentang pertanyaan berbobot. Nah, menurut Bu Wijay itu penilaian Bu Wijay itu terhadap kaitannya pertanyaan berbobot tadi sendiri itu bagaimana? Karena saya kan sebenarnya sudah maksudnya berusaha untuk memenuhi alur yang akan dilakukan di dalam coaching alur Tirta itu, tapi tinggal di poin apa ya, menggali pertanyaan berbobot itu kan kayaknya belum mengena gitu loh, belum tampak gitu, belum muncul gitu usuarnya. Jadi nanti tolong diamati nggih. Bagaimana kira-kira saya menggali pertanyaan dari coach saya seperti itu. Oke, kemudian yang terakhir, kalau dari praktek coaching yang sore ini itu Bu Wijayanti rencanakan dengan Ibu Dian Wenda, harapan Ibu itu dari sesi coaching sore ini itu apa? Harapan Bu Wijayanti dari sesi coaching ini apa? Mungkin buat Bu Wijayanti secara pribadi atau untuk Ibu Dian Wenda seperti itu. Nggih. Apa Jadi harapan? nggih, jadi harapan saya kaitannya dengan coaching yang saya lakukan dengan Budian nanti apa ya, bisa meningkatkan praktek saya dalam mengcoaching ya, terus apa, dan bagian alur tirtanya sudah tampak semua ada di situ. Kemudian nanti kaitannya dengan Ibu Dian, dengan adanya coaching nanti semoga bisa apa ya, menemukan solusi seperti itu Uswarsini.
Oke, luar biasa sekali nih Bu ya. Jadi harapan Bu Wijaya lebih kepada peningkatan dari sisi Bu Wijayanti sendiri maupun Nggih, apa nggih, kepedulian. ada solusi yang solutif Heeh. lah untuk Ibu Dian Wenda. Iya, Baik, oke oke. luar biasa Bu Wijaya. Monggo silahkan kita lanjut dengan sesi coaching bersama Ibu Dian Wenda Nggih Lestari. nggih Silakan. nggih. Sore Bu Dian. Selamat sore Ibu Wijayanti. Iya, sore. Gimana ini kabarnya, Bu Dian? Kabarnya baik Ibu, tapi saya Oke. ada masalah ini. Ada masalah? Oke, bisa bagi-bagi dong masalahnya, katanya mau berbagi nih. Iya, kemarin saya janji sama Bu Wijayanti kalau saya mau Mhm, bercerita ya Bu ya. iya, heeh. Baik, jadi Monggo gini bisa Bu. dimulai nggih, mhm. Mhm. Saya itu tadi agak kesel Ibu sama murid saya. Di sekolah ya? Iya, Murid di sekolah, heeh. Iya, agak gimana? keselnya Karena itu apa mungkin? agak keselnya itu karena ketika kan di sekolah itu ada pembiasaan setelah mengaji itu pembiasaan membaca, Bu. Nah, Mhm, sedangkan anak-anak itu males untuk membaca. Jadi kan ada pembiasaan literasi, sedangkan iya, di setiap kelas juga ada pojok baca sudah mhm, disediakan. Tapi mereka tidak mau gitu, alasannya, "Nggak mau Bu, males Bu," gitu. Gitu, Bu mhm. Ida. Oh gitu. Jadi, tujuannya hari ini Mbak Dian, apa, dalam kaitannya masalah yang Mbak Dian hadapi ini gimana ini tujuan ininya? Ingin maksudnya, dari permasalahannya jadi yang, saya tangkap Mbak Dian itu, punya murid yang, setiap paginya harusnya literasi pagi, di pojok baca, dia malah males gitu, malas untuk membaca seperti itu nggih, yang Iya, saya tangkap? betul betul, Nggih. Bu Ida. Kemudian untuk apa ya, Bu Dian, kaitannya dengan murid tadi yang malas membaca, terus, apa ya, istilahnya di literasi ikut kegiatan literasi pagi, itu, kira-kira, apa, Bu Dian sudah sampai apa? Maksudnya rencana rencana yang mau dilakukan Bu Dian untuk, mengatasi si anak tadi? Jadi kalau yang sudah saya laksanakan itu kan Mhm, anak-anak saya, suruh untuk bersama-sama membaca gitu kan, Bu, tapi nggih. kan mereka itu tidak mau. Jadi itu Mhm, menjadi sebuah permasalahan yang menurut saya besar karena, mhm, ketika mereka tidak bisa membaca atau tidak mau mhm. membaca gitu, jadi mereka tidak akan mendapatkan ilmu tambahan gitu, Iya, hanya heeh, hanya, mendapatkan ilmu dari bapak ibu guru yang mengajar saja. Sedangkan heeh, ketika heeh. mereka membaca pasti, mereka akan mendapatkan ilmu yang lebih daripada yang dia terima dari Nggih, bapak ibu guru. Nah, yang yang akan saya lakukan nggih, untuk membuat mereka semangat untuk belajar membaca. Mereka membaca atau mhm. literasi, saya akan mencoba untuk mengajak mereka ke perpustakaan daerah, Ibu. Oh gitu. Jadi, apa, ini sudah dilaksanakan atau belum? Atau mungkin, Bu Dian sudah melaksanakan aksi yang lain, tapi, maksudnya baru di poin berapa istilahnya kalau di level 1 sampai 10 kira-kira Bu Dian ini sekarang ada di level berapa untuk mengatasi masalah anak-anak ini tadi? Untuk mengatasi permasalahan yang tadi, saya Mhm. sudah berada di level 8. Mhm. Kira-kira, aksinya sudah dilaksanakan yang maksudnya, solusi lain selain tadi mau mengajak anak-anak ke perpusda tadi? Di sekolah mungkin bisa? Di sekolah saya sudah Mhm, membuat pojok baca, di mhm. kelas Di itu sudah pojok membuat baca pojok tiap baca. kelas nggih? Tiap kelas. Heeh. Kemudian, anak-anak itu secara berkala, itu Mhm, mereka masuk ke perpustakaan sekolah, jadi itu mhm. terjadwal. Misalnya hari Senin itu kelas 1, hari Iya. Selasa kelas 2, seperti itu dan seterusnya. Mhm, mhm. Sampai di hari Sabtu, anak-anak Nggih. mereka ke perpustakaan di sekolah. Heeh. Kemudian, yang saya lakukan juga itu, apa namanya, anak-anak
membawa buku bacaan dari sekolah itu kemudian dikembalikan dikembalikan 1 minggu kemudian gitu, Bu. Jadi Mhm. nanti selama 1 minggu itu silahkan bukunya dihabiskan dibaca di rumah, itu, Mhm. Bu. Cuma dari yang saya lakukan itu, anak-anak masih tetap, apa ya, saya merasa mereka masih seperti bermalas-malasan gitu. Jadi ketika Mhm. disuruh membaca itu seperti, berat gitu. Nah, Mhm. kemudian dari yang terjadi seperti itu, maka saya punya rencana untuk membawa mereka ke perpustakaan daerah gitu, Bu. Mhm. Kalau apa, di sekolahan tadi, Budian sudah melakukan istilahnya, membaca bergilir nggih di perpus untuk tiap kelas, nggih, dan, silahkan boleh membawa bukunya pulang ke rumah. Berarti mungkin belum ada misalnya anak ditargetkan kan istilahnya seperti, kalau, ini tadi isinya bukunya tentang apa, seperti itu kan jadi otomatis kan si anak bisa agak mempeng gitu loh, Budian. Belum berarti untuk Oh, yang belum heeh, belum Ibu. mhm. Nah, mungkin nanti bisa dicoba untuk itu dulu nggih berarti. Mungkin dicoba untuk, kira-kira mencatat buku apa yang dibawa, seperti itu nggih. Terus, mungkin isinya tentang apa, nanti kan, dicoba ke anak, coba seperti itu. Terus rencananya tadi mau ke perpusda nggih. Oke, Iya. bagus itu nggih, biar anak-anak lebih tertarik, termotivasi seperti, "Oh ini toh ternyata perpusda itu seperti ini, bukunya banyak sekali macam-macamnya." Jadi di situ banyak buku-buku yang menarik selain di perpustakaan, mungkin di perpustakaan di sekolah juga mungkin bukunya mungkin terbatas, masih terbatas seperti itu. Mungkin nanti kalau di perpusda jadi banyak buku, jadi mereka tertarik seperti itu nggih, Budian, yang saya tangkep. Iya, Heeh, iya, Bu nggih. Wijay, betul Heeh. sekali. Nggih, terus kemudian, kira-kira nanti setelah melakukan rencana aksinya Budian yang mau mengajak anak-anak ke perpusda, seperti itu, kira-kira bentuk tanggung jawabnya Budian sendiri, untuk apa ya, istilahnya mencatat kira-kira anak ini, apakah sudah ada peningkatan dalam hal literasi, itu gimana nanti kira-kira tanggung jawabnya Budian nanti? Jadi, Tanggung jawab. yang akan saya lakukan itu, saya akan mempersiapkan, dalam mereka berangkat ke perpustakaan daerahnya, kemudian saya juga mempersiapkan dan berkolaborasi dengan bapak ibu guru yang lain untuk Mhm. mempersiapkan itu, kemudian nanti, hasil dari mereka itu dari perpustakaan, mereka akan membawa sebuah catatan, yang nantinya menjadi sebuah rangkuman dari apa yang mereka baca gitu, Bu. Jadi Mhm. sebenarnya tujuan saya membawa mereka ke sana itu membuat, mereka punya pemikiran bahwa, membaca itu tidak membosankan gitu. Jadi Mhm. ternyata di Sragen juga ada Mhm. perpustakaan yang Heeh. menarik seperti Iya, itu. nggih, oke. Nggih, jadi, rencana aksi dan tanggung jawab Budian untuk membawa si anak untuk bisa gemar berliterasi nggih istilahnya seperti itu, saya kira sudah bagus, sudah oke, tinggal nanti, pelaksanaannya ya, Budian, tinggal pelaksanaannya nanti mudah-mudahan bisa, memenuhi harapan dari Budian, dari, rekan-rekan di sekolah Mbak Dian, juga mungkin bagi anak-anak juga, anak-anak bisa, lebih termotivasi untuk dalam, kaitannya dengan literasi membaca, seperti itu nggih, Budian. Oke, terima kasih Budian, Iya. selamat, semangat, semoga, yang menjadi rencananya bisa dilaksanakan dengan totalitas, oke, nggih, seperti itu. Terima kasih Budian untuk hari Terima ini. kasih. Terima kasih juga Bu Wijayanti sudah Iya, membantu saya untuk memberikan solusi atas permasalahan nggih, saya. nggih, sama-sama. Oke. Baik, luar biasa tadi ya Bu Wijaya tadi ya, apa namanya, praktek coaching tadi dengan Ibu Dian Winda Lestari. Kalau kemudian dari yang saya amati, saya ingin sharing lah atau bertanya beberapa hal ke Bu Wijayanti. Nggih.
Tadi Bu Wijai, praktek coaching tadi, itu bagaimana Bu Wijai menilai performance Bu Wijai sendiri? Jadi kaitannya praktek coaching tadi, Bu Wijai itu menilai diri sendiri itu bagaimana? Kaitannya performa coaching dengan Ibu Dian Lestari tadi gimana? Ya, gimana ya? Kalau untuk saya sendiri ya, yang saya rasakan tadi saya sudah kaitannya untuk Alor Tirta itu sudah saya tahapannya sudah saya penuhi kehadiran seperti itu. Tapi mungkin untuk tadi Bu Warsine untuk yang menggali pertanyaan berbobot tadi kayaknya saya kurang mengena gitu seperti itu. Jadi nggih kalau saya berharap nggih karena ini baru latihan nggih maksudnya saya baru pemula ya istilahnya nanti di akhir-akhir bisa meningkatkan kemampuan saya untuk coaching seperti itu. Oke, tadi padahal kan tadi Bu Wijai menilai merasa bahwa di kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot itu Bu Wijai merasa kurang. Okay. Mungkin bisa disebutkan alasan yang membuat Bu Wijai itu merasa di sesi itu di kompetensi itu Bu Wijai masih kurang. Kenapa? Kenapa Bu Wijai menggarisbawahi kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot sebagai sesuatu kompetensi yang menurut Bu Wijai masih kurang seperti itu? Ya, karena kayaknya kata kuncinya memang dalam coaching itu ya itu di menggali pertanyaan berbobot. Jadi si coach itu bisa mengeluarkan seluruh kemampuannya ke kompetensinya untuk menyampaikan kepada si coach seperti itu. Jadi kayaknya si coach saya itu belum sepenuhnya keluar semua seperti itu. Oke, oke. Tadi kalau dari yang saya amati, praktek coaching yang dilakukan Bu Wijai tadi sudah memenuhi alur tirta, baik tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, hingga tanggung jawab. Pun dengan kaitannya kompetensi yang harus dicapai, kaitannya kompetensi yang harus ada dalam proses coaching, yaitu kehadiran, mendengarkan aktif, dan kemudian yang satu lagi mengajukan pertanyaan berbobot nih. Meskipun dari sudut pandang Bu Wijai sendiri masih ada kekurangan lah di sana sini ya, seperti itu. Mungkin kalau dari pengamatan saya adalah begini Bu, coaching menika kan suatu proses mengoptimalkan si coach. Jadi coach itu benar-benar cuma merangsang si coach menemukan solusi untuk permasalahannya. Nah, kadang-kadang yang kita lakukan adalah karena kita tahu banget duduk persoalannya, kita seperti keceplosan Ya, tidak sabar. si coach tadi, Yeah. karena natural kita kan ini aku tahu banget loh permasalahannya, tapi kan memang dalam kaitannya coaching itu kita memang benar-benar menggali potensi si coach, tapi selebihnya good job. Bagus ya, tahapannya sudah terpenuhi, kompetensinya sudah. Kemudian kalau tadi Bu Wijai tadi merasa kemampuannya untuk mengajukan pertanyaan berbobot itu masih kurang, rencana Ibu itu ya kaitannya untuk meningkatkan kemampuan kompetensi Bu Wijai mengajukan pertanyaan berbobot tadi, rencananya aksinya Bu Wijai untuk meningkatkan itu apa? Jadi mungkin nanti saya harus banyak belajar luar sini Ya. untuk sering melakukan coaching seperti ini mungkin dengan rekan-rekan di sekolah kami karena yang sering tiap hari ketemu kan ya teman-teman di sekolah Ya. kami. Kemudian juga mungkin bisa dengan melihat-lihat video coaching seperti itu Jadi mungkin nanti ini toh yang dikatakan untuk menggali pertanyaan yang berbobot itu di ini seperti ini. Jadi nanti mungkin saya banyak belajar dari itu. Gitu Bu Warsini. Oke, tadi ya Bu Wijai ya, berarti tadi solusinya tentu saja banyak belajar, kemudian banyak praktek ya seperti itu. Oke, luar biasa Bu Wijai tadi. Jangan lupa tadi hasil pengamatannya masukkan ke dalam form supervisi. Kemudian the last nih Bu, yang terakhir nih Bu. Ya, Kira-kira dari praktek
coaching Bu Wijai tadi dengan Ibu Dian Wenda Lestari, itu apa yang Bu Wijai dapatkan dari sesi sore ini? Apa yang Bu Wijai dapatkan? Nggih, tentu saja pengalaman dalam apa, kaitannya dengan coaching ya, jadi saya, tadi sebagai coach ya, jadi pengalaman saya, oh seperti ini coach ya, terus, apa ya, tadi dalam coaching tadi alur tirtanya seperti ini, seperti itu, nggih. Jadi, saya istilahnya ya, apa ya, ini sudah, apa ya, bisa merasakanlah seperti itu. Kemudian harapan saya, sebagai coach saya juga, bisa menemukan solusi nggih, secara tidak langsung, dari si coach saya tadi, gitu Bu Warsini. Oke, luar biasa Bu Wijai untuk sore ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Semangat terus menggali ilmu supaya being the best coach gitu, ya, being the best coach ya, semakin Iya. baik dengan praktek coachingnya. Nggih. Terima kasih Bu Warsini. Nggih, terima Bu kasih. Wijai. Oke. Nggih, terima kasih Bu Dian. Terima kasih Bu Wijai dan Bu Nggih. Warsini. Oke. Selamat sore Bu Dian. Selamat sore Ibu Wijayanti. Iya, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa baik Ibu. Oke, sehat ya? Iya, sehat Ibu. Guyang-guyu. Saya dengar jenengan hari ini mau mengadakan coaching dengan Ibu Warsini, nggih. Kira-kira Bu Dian udah tahu belum apa permasalahan yang dihadapi Bu Warsini? Saya belum tahu tentang masalah yang dihadapi oleh Bu Warsini. Cuma kemarin Bu Warsini ngomong sama saya kalau pengen cerita gitu Ibu hari ini. Gitu, nggih. Oke, kira-kira Bu Dian hari ini, jenengan, apa ya, pengen saya membantu mengembangkan kompetensi Bu Dian dari kompetensi yang, poin apa nggih? Dalam coaching-nya Saya nanti. ingin Bu Wijayanti membantu saya dalam pertanyaan berbobot. Oke, siap, nggih. Kemudian, jadi, kira-kira nggih, menurut Bu Dian sendiri nggih, untuk melakukan coaching nanti dengan Bu Warsini, kira-kira gimana? Maksudnya penilaian terhadap panjenengan sendiri kira-kira gimana? Yang terutama yang ingin mengembangkan, kaitannya dengan menggali pertanyaan berbobot nggih. Kira-kira maksudnya penilaian terhadap Bu Dian gimana? Kalau level 1 sampai 10 kira-kira Bu Dian sudah ada di level berapa? Saya mungkin masih di level 7. Oke, sudah hampir apa ya istilahnya KKM. Tapi inginnya Bu Dian pasti ingin dinaikkan ke level 9 atau bahkan nanti topnya goalnya di 10 nggih. Iya Ibu. Oke. Kira-kira Bu Dian, dari apa yang diharapkan Bu Dian untuk coaching dengan Bu Warsini, apa, ini harapannya apa nggih? Seperti apa yang ingin nanti panjenengan harapkan dari hasil melakukan coaching dengan Bu Warsini, kira-kira harapannya apa? Harapan saya dari coaching hari ini, kegiatan coaching hari ini, permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Warsini dapat terselesaikan. Kemudian ke depannya juga dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lain itu dapat berjalan lebih baik daripada di hari-hari ini. Oke, Seperti itu, Ibu. nggih siap, Bu Dian. Monggo silakan bisa dilanjut coaching-nya sama Bu Warsini. Mudah-mudahan nanti, mendapatkan yang solusi yang terbaik, begitu nggih? Monggo silakan. Terima kasih Ibu Wijayanti. Oke. Baik, selamat sore Ibu Warsini. Selamat sore Bu Dian. Bagaimana kabarnya Ibu? Ya, alhamdulillah sehat meskipun agak mendung-mendung tak berarti hujan gitu. Iya, di sini juga seperti itu ya, karena mungkin sudah di bulan Desember, jadi hawanya itu rasanya itu sejuk seperti itu. Iya.
Bu Warsini kemarin ketika kita ketemu, Bu Warsini, bilang kalau mau cerita, kira-kira mau cerita Mhm. apa, Bu? Saya lebih kepada ini ya, Mbak, ya, ini ya, sharing tentang kaitannya bullying nggih. Ya, bullying menika kan memang kejahatan pendidikan nomor satu ya. Ya, kita kan sudah berusahalah gimana, tapi itu kan tetap saja terjadi dan itu menurut saya kan efeknya luar biasa. Nanti ada anak-anak yang sampai tidak semangat sekolah seperti itu dan bullying itu pun ranahnya bukan fisik saja kan sekarang masuk ke verbal. Justru kalau kalau kebetulan saya mengajar di kelas 6 itu justru kalau di anak putri itu lebih kepada mereka memang nggak fisik kan, memang verbal kayak gitu. Ya, jadi Mmm. saya sharingnya tentang bullying lah yang terjadi di kelas saya seperti itu. Oh, jadi ini, yang akan diceritakan ini tentang bullying ya, Bu? Mhm. Kira-kira, apa yang terjadi, Bu, di kelasnya Bu Warsini? Kalau, eee, sebenarnya kalau saya kategorikan itu 2 Mbak Dian ya. Yang pertama itu di tingkat anak putra, kalau di tingkat anak putra itu entah kenapa itu booming, kan bullying menika kan, bisa juga kan selain body shaming mungkin nyeluknya, body shaming itu lebih kepada fisik kan, item, Iya. keriting, seperti itu. Kemudian kalau di tingkat anak putra seperti itu, body shaming, kemudian yang muncul akhir-akhir ini nggak tahu siapa yang memulai itu memanggil dengan nama orang tua. Jadi misalnya ada Mas Rizky yang ayahnya namanya Joni gitu. Lalu nanti teman-teman nyanyi Joni Joni is papa gitu kan Mas Rizkynya marah gitu. Terus akhirnya ya dia berlanjut membalas lah seperti itu. Coba kalau anak putra itu lebih kepada apa ya santai lah ya. Jadi ya udah gitulah ya, habis olah-olahan udah gitu. Kalau saya merasakan lebih itu ke anak putri karena memang di usia 11-12 tahun kalau putra itu pubernya belum terlalu, tapi kalau putri itu kan sudah ya Mbak ya. Nah itu kan mereka mulailah pilih-pilih teman ya, ya apa mungkin anak-anak yang gaul, tahu segala hal itu mendapatkan pengakuan, sementara anak-anak yang cukup culun mungkin sekolah, ngertine sinau, akhirnya ya apa nggih, sepertinya akhirnya mendapat, eee, bully dari temennya. Mungkin sebenarnya pertamanya itu tidak tindakan bully, tapi dia menurut temennya, versi temennya dia terlihat aneh. Ya kemudian adalah tetap satu orang yang jadi kompor itu ya, ini si ini tuh begini gitu ya. Kalau di kelas saya itu memang contohnya itu ya, Mbak Shakila gitu kan, memang dia secara usia saya lihat memang kecil ya, dia lahirnya Juni gitu, jadi dia mungkin sekarang itu, mungkin kategori siswa yang paling muda ya. Kebetulan itu kalau untuk yang anak putri itu lebih lebih kepada verbal dan itu menurut saya cukup cukup parah nih. Saya nggak tahu itu apakah efek tontonan anak-anak di YouTube atau gimana ya. Contoh itu kebetulan, ruang kelas saya kan cukup luas, di bagian belakang itu kalau jam istirahat, anak-anak putri itu suka main voli tapi pakai bola plastik itulah. Ya, cuma pakai bola plastik itu. Kebetulan di situ itu ada 9 anak, yang satu itu udah 5, yang satu itu 4 gitu. Saya kebetulan kalau jam istirahat kadang-kadang kalau males saya di kelas sambil ngoreksi atau apalah gitulah. Kebetulan di belakang itu ada 9 anak, yang satu kubu itu sudah 5 anak, yang satu kubu itu baru 4 anak gitu. Terus kan kurang satu timnya. Nah, si yang sebelah itu bilang, "Udah, Sakila aja yang masuk timmu." Terus si temennya itu yang satu tim masing-masing tuh jawab, "Males banget, beban." Padahal di situ ada Mbak Sakila, di situ ada Mbak Sakila kan. Akhirnya Mbak Sakila kan tetap menunjukkan raut wajah yang sakit hatilah dibilang seperti itu sama temennya ya kan kayak gitu. Akhirnya dia duduk ke tempat duduknya. Saya di situ eh, segera mau bereaksi berdiri sih, tapi saya tunggu ini nextnya ini gimana ini kayak gini itu kayak gitu ya. Saya cukup mengelus dada. Kata-katanya kok pemilihan katanya seperti itu gitu, terang-terangan vulgar gitu. Kemudian setelah si Sakila duduk terlihat sedih itu masih ada yang menimpali. Aduh, ada yang sedih nih, masih masih orang yang sama kayak gitu kan. Saya bayangkan tuh, ih, ini cah kelas 6 SD loh. Astagfirullahalazim, saya kan aduh ini kemudian akhirnya kan
2, saya kelompokkan 2 kan Mbak Dian. Kalau laki-laki itu lebih kepada body shaming, kemudian lok-lokan nama orang tua. Tapi mereka endingnya saya lihat itu lebih berdamai dengan keadaan. Is oke lah, wes konconan bal-balan. Tapi kalau anak perempuan lebih itu. Jadi mereka gap, ya ini sama-sama. Dan saya lihat si Mbak Sakila ini dia tidak aneh sih Mbak. Dia baik, prestasinya bagus. Cuma mungkin dia sedikit apa nggih? Dia mungkin kutu buku, nggak segaul teman-temannya yang tahu K-pop sehingga menurut sudut pandang temannya dia sedikit aneh. Kemudian kalau dari latar belakang orang tua memang ayahnya pun polisi, pulangnya malam, BRI. Jadi mungkin secara komunikasi interaksi dengan orang mungkin dia nggak sepandai temennya kan kayak gitu. Itu satu contoh yang Mbak Sakila. Di contoh lain ya, nah itu lebih kepada dominan dan tidak dominan. Ada anak-anak yang modelnya mengatur kamu ini, seperti itu. Tapi yang saya rasakan ya itu. Kalau putra itu body shaming sama loloan orang tua. Kalau yang di anak putri, contoh yang paling real itu yang di Mbak Sakila tadi, gitu, Bu Dia. Cukup kompleks lah. Saya rasa beban moral saya sebagai guru yang ada di situ cukup berat gitu loh ya, untuk mengurai hal yang seperti itu ya kan. Ketika saya membela si Mbak Sakila tadi, maka saya takut si teman-teman ini semakin berujung menyudutkan dia. Saya harus di posisi yang si Mbak Sakila itu aman, dan bagaimana Mbak Sakila itu bisa diterima teman-temannya. Gitu. Kalau yang laki-laki lebih simpel lah, mereka lebih simpel. Ya, saya melihat menangannya lebih simpel. Yeah. Baik, Ibu. Jadi yang terjadi itu, masalah itu terjadi hanya pada kelasnya Bu Warsini saja atau juga di kelas-kelas yang lain, Bu? Ya, secara garis besar di setiap kelas itu memang ada ya Mbak ya. Saya paham, saya kadang coba memahami gitu. Ketika pun kita sekolah, pasti kita juga memilih seseorang yang teman-teman yang nyaman satu frekuensi dengan kita. Ya, tapi ketika kita duduk sebagai seorang guru, kita melihatnya sebagai geng-gengan gitu. Ini circle-nya ini circle-nya ini. Dan itu tetap ada posisi yang siapa yang superior, yang di atas dan di bawah. Dan yang di bawah ini kan tetap tertekan. Dan itu tetap ada di setiap kelas itu ada. Cuma kan tugas kita ya, saya sebagai guru itu saya oke seperti itu. Kamu boleh berteman nyaman dengan itu oke, tetapi kamu tetap menerima segala perbedaan yang ada di temanmu. Jangan lantas disudutkan, karena kita memang hidup bersama, kita nggak bisa meminta orang lain itu seperti yang kita mau. Saya pengennya seperti itu. Jadi minimal, oke nggak apa-apa, kamu nyamannya dengan itu. Tapi tetap masalah interaksi dengan teman, tutur kata itu tetap dijaga. Di kelas lain ada, cuma kan memang karena saya wali kelasnya Mbak Sakila, saya intent di kelas itu. Kelas lain dengan wali kelasnya masing-masing, seperti itu. Jadi Bu Warsini sudah melakukan apa ketika melihat permasalahan yang terjadi itu, Bu? Oke Mbak Dian, yang saya lakukan pertama adalah ya tadi, saya tidak mau Mbak Sakila tadi ketika dia semakin tersisih. Jadi cara saya itu kebetulan kalau pagi memang ada sekitar setengah jam sesi yang namanya mentoring untuk pembekalan akhlak anak-anak. Saya dari sekolah itu biasanya ada silabus materinya tuh ini, tapi saya kembangkan sendiri. Karena saya lihat kelas saya itu butuhnya adalah masalah interaksi dengan orang lain, itu yang saya kembangkan ya. Jadi saya sampaikan ya panjang lebar lah ya seperti itu. Saya beri bayangan mereka ketika SMA itu seperti apa, kuliah kita harus menerima orang itu dengan berbagai perbedaan. Jangan meminta seperti yang kita mau. Itu materi itu sering saya sekali ulang-ulang dan ada efeknya begitu. Ada efeknya lah seperti itu. Saya lihat lebih bergaul. Kemudian yang pernah saya coba juga adalah saya itu menggali akar permasalahannya. Kalau saya tanya ke Mbak Sakilanya langsung tidak solusi, saya coba ke teman-teman. Apa sih yang membuat kalian itu menilai Mbak Sakila seperti itu? Tapi kalau pertanyaan saya to the point, mereka akan curiga nih guruku ini bela Sakila ini. Jadi saya mulai misalnya obrolannya, Mbak Mutiara, Mbak Nesya itu gimana? Dia cerita Nesya. Mbak Nesya, Mbak Hani itu gimana? Dia cerita. Sampai ujungnya saya cerita. Kalau Mbak Sakila gimana? Akhirnya mereka cerita begini. Oh oke. Berarti selain teman-temannya juga harus ada sesuatu yang saya lakukan ke Mbak Sakila. Artinya dari kedua belah pihak itu saya coba mengkomunikasikan. Dan yang belum saya ceritakan Bu Dian, jadi
Sakila ini kan cukup sensitif begitu, dan akhirnya itu terdengar oleh orang tuanya gitu, terdengar oleh orang tuanya bahwa dia sulit berbaur. Alhamdulillah orang tuanya cukup welcome, bilang ke saya, "Us, itu tolong yang kurang dari anak saya itu apa, Us sampaikan ke saya itu juga pengen anak saya itu berbaur nih." Saya sampaikan ya, sebenarnya tidak ada yang aneh Bu, cuma kan memang ibaratnya anak saya dia kurang gaul begitu saja kan. Ibunya tadi alhamdulillah menerima. Terus saya leganya juga, si Sakila itu ketika sampai rumah, dia sharing apapun yang terjadi di rumah. Setidaknya dia ada tempat gitu loh. Kemudian saya bilang ke ibunya, "Ibu, kalau Mbak Sakila cerita sesuatu, tolong itulah langsung sampaikan ke saya. Saya sebagai wali kelasnya, saya punya beban moral yang sangat berat ketika Mbak Sakila itu tidak nyaman di kelas sampai berimbas pada prestasi akademiknya. Apa itu nanti nggak merepotkan? Sama sekali tidak. Justru saya merasa senang. Berarti ibu masih percaya kepada saya." Jadi saya bilang begitu ke ibunya. Itu yang sudah saya lakukan ya Mbak Dian. Jadi coba komunikasi dengan orang tua, kemudian komunikasi dengan teman-temannya, kemudian komunikasi juga dengan Mbak Sakilanya. Saya bilang ke Mbak Sakila, "Kalau kamu tidak punya teman untuk bercerita, silahkan kamu datang ke kantor, saya akan mendengarkan ceritamu." Seperti itu. Jadi masih ada satu orang yaitu guruku gitu. Kemudian itu Mbak. Saya cerita gini lagi ya, saya panjang lebar ya Mbak kalau ngomong. Jadi oke lah temanku benci aku, tapi nggak suka sama aku. Tapi minimal aku punya satu bestie, seseorang yang mengerti aku. Jadi itu saya match kan Mbak. Saya lihat duduk karo iki. Oh, kok ora cocok. Sesuk tak ganti karo iki. Sampai saya temukan seseorang yang cukup bisa berkomunikasi dengan baik itu. Beberapa hal yang sudah saya lakukan Mbak Dian ya. Karena saya lihat yang paling tekanan beratnya itu di Sakila. Kalau cowok itu selesai udah. Mereka selesai sudah. Apa nggih? Tekanan psikisnya itu beda ya. Kalau Putri itu mungkin hanya Mbak Sakila, cuma memang skala prioritas saya lihat yang paling butuh segera itu Mbak Sakila ya, seperti itu. Nggih. Baik, berarti yang dilakukan oleh Bu Warsini itu rencananya ke depan itu sudah ada yang dilaksanakan, juga sudah juga Nggih, ada Mbak Dian. Jadi yang sudah dilaksanakan tadi kan pendekatan personal ke Sakila, ke orang tuanya, kemudian ke teman-teman, kemudian mencoba menyampaikan materi tentang bagaimana berinteraksi dengan orang lain, mengerti orang lain, nggih. Mungkin yang apa nggih, belum dilakukan sekolah, saya pinginnya, ini kan kasus jamak nih, meskipun bullying itu sudah digembar-gemborkan, gerakan anti bullying itu sudah ditetapkan, saya lihat memang apa nih, bentuk aksi nyatanya itu masih kurang real begitu Mbak nih. Jadi itu kan sudah ditetapkan, kita bersama, sudah kita komunikasikan ke orang tua. Cuma tingkat efektivitas program sekolah itu saya lihat belum. Saya itu berpikir begini, bagaimana kalau di setiap kelas itu dibentuk duta anti bullying, 3 anak putra dan 3 anak putri. Jadi ketika ada yang melakukan bullying, baik verbal maupun fisik, itu segera dilaporkan kepada guru yang terdekat. Kalau di situ ada wali kelasnya atau guru yang lain. Kenapa kita milihnya putra 3, putri 3? Karena kalau nanti sendiri, dia mungkin takut. Tapi kalau bertiga, itu nanti apa namanya, si anak itu akan berani. Dan yang kita pilih justru adalah anak-anak dominan yang berpotensi untuk melakukan bullying. Cuma diberi semacam pelatihan oleh sekolah dan seperti diberi janji bahwa sebagai duta anti bullying, saya adalah orang di garda terdepan yang tidak boleh melakukan bullying, kan kena deh gitu. Maksud saya kan gitu. Itu tapi saya masih coba sharing dengan sekolah. Artinya kan nanti berarti dari setiap kelas ada gitu. Itu yang dalam plan saya seperti itu. baik, berarti komitmen apa yang akan Bu Warsini ambil dalam melaksanakan rencana ini, Bu? Ya, tentu saja itu kan butuh segenap guru dan kepala sekolah dan siswa nggih Mbak Dian ya. Saya tentu yang pertama adalah berkomunikasi dengan kepala sekolah karena memang ujung tombak yang paling tahu kondisi lapangan itu kan kita. Beliau kan tidak tahu bagaimana bullying itu benar Bu, Mbak, sampai mungkin membuat tidak semangat sekolah. Seperti itu tuh kan memang benar dan kita
sebagai ujung tombak di kelas itu harus peka ketika anak-anak olo-oloan itu tidak cuma sekedar dilerai, kita kupas ketika memang ada yang sudah kaitannya tertekan, kita selesaikan. Jadi saya bicara dulu dengan mungkin Ibu Kepala Sekolah, kaitannya ide saya, kalau memang bisa dilaksanakan nanti jadi ditetapkan di semua kelas, kemudian tentu saja dipantau efektivitasnya. Program itu memberikan dampak seperti apa kaitannya bullying di kelas. Begitu Mbak Dian rencana saya. Baik, luar biasa sekali Bu Warsini. Jadi dari permasalahan yang Bu Warsini sampaikan, semoga Bu Warsini dapat melaksanakan rencana aksi selanjutnya. Dan saya berharap juga anak-anak yang melakukan bullying mereka tidak melakukan itu lagi karena memang bullying ini walaupun mungkin kata-katanya tidak begitu banyak ya, hanya satu kata mungkin ya, bisa saja itu menusuk dan menyakitkan orang lain. Benar, Mbak. Nah, Saya harapan saya iya, iya benar, Mbak. Itu yang jadi beban saya karena ini yang disakiti bukan masalah fisik lagi, itu kan iya, psikis ya, ke depannya gimana. Makanya benar kalau dikatakan itu sebagai satu dosa terbesar pendidikan itu benar. Terlebih memang setelah pandemi ini anak-anak paham sekali gadget itu mereka sepertinya cuma jadi pengkopi, ya mengopi kata-kata yang di medsos itu ya tanpa tahu artinya dan efeknya ya itu memang satu paket begitu ya. Terima kasih Bu Dian atas iya. sharingnya sore ini cukup lega begitu karena saya bisa menemukan solusi untuk permasalahan saya. Baik, terima kasih Bu Warsini. Semangat terus untuk memajukan pendidikan di sekolah, memajukan pendidikan di Indonesia ini, dan menjadi guru panutan bagi anak-anak didik. Oke Bu Dian, terima kasih. Terima kasih Bu Warsini, selamat sore. Selamat sore Bu Dian. Oke. Terima kasih Bu Warsini, Bu Dian, nggih, sudah melakukan coaching dengan baik, nggih. Jadi tadi nggih, Bu Dian sudah melakukan coaching dengan Bu Warsini. Yang mau saya tanyakan kepada Bu Dian, kira-kira dari tadi apa coaching yang dilaksanakan Bu Dian dengan Bu Warsini itu kira-kira apa ya? Performa kompetensi Bu Dian itu gimana? Maksudnya Bu Dian menilai diri Bu Dian itu sudah seperti apa? Kalau misalkan di level 1 sampai 10 kira-kira tadi kira-kira sudah ada peningkatan dari sebelumnya belum? Seperti itu. Kompetensi yang saya lakukan ini tadi, maksudnya yang saya nilai dari diri saya itu kehadiran penuh, Bu Wijay. Jadi saya memperhatikan dan menyimak apa yang disampaikan oleh Bu Warsini dan menurut saya dari ring 1 sampai 10 itu sudah 9. Oke, sip, betul, oke. Oke, kalau ya tadi Bu Dian bisa apa ya menilai tadi untuk kehadiran sudah nilai 9 nggih, hampir hampir sempurna. Kira-kira itu bisa apa mengatakan seperti itu kira-kira dari indikator yang mana tadi Bu Dian bisa menilai? Dari maksudnya dari kata-katanya yang seperti apa? Yang saya nilai dari diri saya itu tadi dari Mhm. kehadiran, Bu. Jadi saya Oh ya. Heeh. menyimak dengan baik apa yang disampaikan Iya. Bu Warsini, jadi Oke. mendengarkan dengan baik dan memberikan support secara penuh, artinya Mhm. ketika Bu Warsini bercerita, saya tetap fokus pada Bu Warsini, Oke, seperti nggih itu. siap, nggih. Karena Bu Warsini, apa ya, informasinya, sudah panjang kali lebar seperti itu, guys. Jadi Bu Dian tetap, menyimak, bisa apa, mendengarkan dengan baik seperti itu. Oke, sudah bagus Bu Dian. Kemudian, kalau boleh saya mengamati tadi nggih, jadi Bu Dian tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Warsini, sudah keren, sudah luar biasa nggih. Jadi sudah sesuai dengan harapan Bu Dian dari sebelumnya tadi dari 6 ke level 9 seperti itu nggih, dari level 7 nggih, maaf Bu Dian, dari level 7 ke level 9 itu, sudah berarti sudah oke nggih. Kira-kira tadi, apa yang saya amati tadi,
panjenengan mau apa ya, mau mengembangkan lagi dalam hal kaitannya dengan coaching yang sudah dilakukan, mau mengembangkan ke apa lagi, misalnya ke poin apa lagi kira-kira. Tadi kan sudah di kehadiran penuh, sudah nilainya sudah oke 9, kira-kira yang mau ditingkatkan lagi di poin apa, Bu Dian? Yang ingin saya tingkatkan itu di pertanyaan berbobot. Oke, nggih. Jadi Bu Dian ingin menggali pertanyaan berbobot dari si coaching ya, seperti itu. Kira-kira nanti rencana selanjutnya untuk apa mengembangkan tadi bagaimana Bu Dian, kira-kira rencana panjenengan untuk bisa meningkatkan di poin menggali pertanyaan berbobot? Baik, yang akan saya lakukan ke depannya, saya akan terus berlatih coaching ya. Yang Nggih. pertama mungkin dengan teman-teman sejawat, teman-teman di rekan satu kerja, seperti itu ya mungkin saja mereka punya permasalahan juga. Jadi saya bisa Mhm. berlatih menjadi coach untuk melaksanakan coaching ini. Kemudian saya juga akan melakukan coaching ini ke anak didik. Jadi ketika tidak semua seperti yang disampaikan oleh Bu Warsini tadi bahwa mungkin saja mereka itu sebenarnya punya permasalahan gitu, tapi kan kita, tidak kebanyakan kita itu mungkin saja belum menemukan apa permasalahan itu gitu. Nggih, Dan nggih. bisa saja ketika anak itu melakukan bullying tadi yang disampaikan oleh Bu Warsini, Mhm. anak itu melakukan bullying, bisa saja mereka tuh sebenarnya juga anak yang bermasalah, mungkin dia Heeh. broken home atau dia punya Iya. permasalahan apa sehingga Mhm, dia mhm. menjahili temannya. Nah, jadi Mhm, artinya, mhm. latihan coach menjadi coach ini, melakukan coaching ini tidak hanya dilakukan sesama guru saja, tapi juga Iya, nggih. akan saya lakukan dengan anak-anak didik saya. Oke, siap. Oke, Bu Dian, semoga nanti apa kedepannya dengan banyak berlatih coach berlatih coaching ya, menjadi coach sebagai apa coach dari rekan sejawat sama ke anak didik, nanti bisa membuahkan hasil seperti yang kita harapkan nggih. Lalu nanti ngapunten jangan lupa nanti hasil pengamatannya dicatat ke form supervisi dan sebagai penutup Bu Dian untuk yang terakhir kalinya nggih, kira-kira tadi apa yang didapat dari coaching-nya tadi dengan Bu Warsini, kira-kira Bu Dian mendapatkan apa, seperti apa gitu? Dari coaching yang saya lakukan dengan Ibu Nggih. Warsini, saya mendapatkan, sesuatu, yaitu ternyata bullying ini sudah merajalela di beberapa sekolah, di banyak sekolah gitu. Artinya, Nggih. eee, walaupun bullying tidak secara fisik, eee, cuma misalnya kata-kata seperti itu, Verbal ya? tapi ternyata itu sudah ya secara verbal, Mhm. itu sudah, merebak di banyak sekolah dan hal itu memang harus menjadi sebuah sorotan yang serius bagi para Mhm. guru untuk bisa lebih memperhatikan setiap peserta didik gitu. Apalagi, Oke. peserta didik kita yang dalam satu sekolah tuh isinya banyak, jadi kita harus Mhm. lebih memperhatikan mereka, sehingga pembulian ini atau bullying ini tidak terjadi di sekolah kita, seperti itu. Nggih. Karena Oke. memang, kalau bullying ini terjadi di sekolah, itu sangat-sangat membuat, tidak nyaman Tidak bagi nyaman peserta ya, didik untuk nggih. belajar, Heeh. seperti itu. Jadi saya Nggih. mendapatkan, yang dari Bu Warsini ini saya mendapatkan bahwa kita itu harus lebih memperhatikan anak didik kita. Kita Mhm. harus, mengerti kebutuhan mereka, kita harus, bisa menyelesaikan permasalahan mereka, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Dian. Jadi intinya kita sebagai guru nggih, juga sebagai apa ya istilahnya pamong ya, istilahnya among ya kita jadi harus bisa apa ya memenuhi kebutuhan siswa seperti itu nggih, biar anak-anak ke sekolah itu merasakan nyaman nggih, biar sekolah menyenangkan seperti itu seperti harapan kita semua nggih. Oke, Iya. terima kasih Bu Dian, nanti mudah-mudahan bisa apa ya istilahnya melanjutkan ke coaching-coaching lainnya ke sesama guru, sesama rekan sejawat dan juga ke anak didik. Gitu Bu Dian, terima kasih untuk sore hari ini. Terima Terima kasih Bu kasih. Warsini. Terima kasih Mbak Dian, Bu Ija.